Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Setiawan, NIM S1S12104. Pada video kali ini, eh, saya akan membahas metode atau algoritma PCA, yaitu analisis komponen utama. Nah, langsung saja, sini analisis komponen utama adalah metode yang memutar kumpulan data sedemikian rupa sehingga fitur yang diputar tidak berkolerasi secara statistik. Nah, rotasi ini seringkali diikuti dengan memilih hanya sebagian fitur baru. Berdasarkan seberapa penting fitur tersebut dalam menjelaskan data, contoh eh, contoh berikut pada gambar 3 mengilustrasikan efek TCA pada kumpulan data dua dimensi sintetik. Nah, kita coba mengcoding untuk mengambil plot PCA ilustrasinya. Nah, coba tes saja. Oke. Oke, coba tes dulu. Enderlearn dot plots dot plot underscore PCA underscore illustration. Nah, coba tes running. Oke. Nah, di sini berbagai kita mendapatkan di sini berbagai plot. Itu plot yang pertama di sini untuk original datanya. Nah, di sini untuk fitur untuk X-nya itu fitur 1 dan untuk Y-nya itu fitur 2. Nah, untuk plot yang kedua itu plot transformed data. Nah, di sini terdapat X-nya itu first principal component dan untuk yang Y-nya itu second principal component. Nah, adapun plot yang ketiga yaitu transformed data atau with a second component dropped. Nah, di sini bisa dilihat plotnya dan untuk plot yang terakhir yaitu back rotation using only first component. Nah, di sini bisa dilihat plotnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke PDF. Nah, plot pertama menjelaskan bahwa menunjukkan titik data asli yang diwarnai untuk membedakannya. Nah, algoritma melanjutkan dengan terlebih dahulu menemukan arah varians maksimum yang diberi label komponen 1. Nah, ini adalah arah atau vektor dalam data yang memuat sebagian besar informasi, atau dengan kata lain, arah di mana fitur-fiturnya paling berkolerasi satu sama lain. Nah, kemudian algoritma menemukan arah yang berisi informasi paling banyak dan bersifat ortogonal atau pada sudut siku-siku terhadap arah pertama. Nah, dalam dua dimensi hanya ada satu kemungkinan orientasi yang tegak lurus, tetapi dalam ruang dimensi yang lebih tinggi eh, akan terdapat banyak arah ortogonal yang tak terhingga. Nah, meskipun kedua komponen tersebut digambar sebagai anak panah, tidak terlalu menjadi masalah di mana letak kepala atau ekornya kita bisa menggambarkan komponen pertama dari tengah ke atas. Nah, ke atas kiri
kiri atas bukannya turun ke kanan bawah. Nah, arah yang ditemukan menggunakan proses ini disebut komponen utama karena merupakan arah utama varians dalam data. Secara umum, jumlah komponen utama sama banyaknya dengan fitur aslinya. Nah, eh, plot kedua di sini di kanan atas menampilkan data yang sama, namun kini diputar sehingga komponen utama pertama sejajar dengan sumbu X dan komponen utama kedua sejajar dengan sumbu Y. Nah, sebelum rotasi, mean dikurangi dari data, sehingga data yang ditransformasi berpusat di sekitar 0. Nah, pada representasi diputar yang ditemukan oleh PCA, kedua sumbu tidak berkolerasi. Nah, artinya matriks kolerasi data pada representasi ini adalah 0 kecuali diagonalnya. Nah, kita dapat menggunakan PCA untuk reduksi dimensi dengan hanya mempertahankan beberapa komponen utama. Dalam contoh ini kita mungkin hanya menyimpan komponen utama pertama, misalnya di komponen pada panel ketiga pada gambar kiri bawah. Nah, gambar 3 bagian kiri bawah. Nah, hal ini mengurangi data dari kumpulan data dua dimensi menjadi kumpulan data satu dimensi. Nah, namun perhatikan bahwa alih-alih hanya mempertahankan satu fitur asli. Kami menemukan arah yang paling menarik di bagian kiri atas ke kanan bawah pada panel pertama dan mempertahankan arah ini komponen utama pertama. Terakhir, kita dapat membatalkan rotasi dan menambahkan kembali mean ke data. Ini akan menghasilkan data yang ditunjukkan pada panel terakhir. Pada gambar 3, poin-poin ini berada di dalam ruang fitur asli, namun kami hanya menyimpan informasi yang terkandung dalam komponen utama. Transformasi ini terkadang digunakan untuk menghilangkan efek noise dari data atau memvisualisasikan bagian informasi mana yang dipertahankan menggunakan komponen utama. Nah, selanjutnya yaitu menerapkan PCA, kekumpulan data Cancer, untuk memvisualisasi. Salah satu penerapan PCA yang paling umum adalah memvisualisasikan kumpulan data berdimensi tinggi. Nah, seperti yang kita lihat di bab 1, sulit membuat plot sebar data atau scatter plot yang memiliki lebih dari 2 fitur. Nah, untuk kumpulan data iris, kami dapat membuat plot berpasangan. Nah, terdapat pada gambar 1-3 di bab 1. Nah, yang memberikan gambaran sebagian data dengan menunjukkan kepada kami semua kemungkinan kombinasi dua fitur. Namun, jika kita ingin melihat kumpulan data cancer payudara, menggunakan plot berpasangan pun sulit. Kumpulan data ini memiliki 30 fitur yang akan menghasilkan 14 sama dengan 420 plot sebar. Nah, kami tidak akan pernah bisa melihat semua plot ini secara detail, apalagi mencoba memahaminya. Namun, ada visualisasinya, visualisasi yang lebih sederhana yang dapat kita gunakan menghitung histogram dari masing-masing fitur untuk kedua kelas, yaitu Cancer jinak dan ganas. Nah, bisa mungkin kita coba tes coding kembali ke notebook. Oke, coba kita coding langsung saja. Pertama, kita membuat file size-nya, yaitu pertama fake access. Nah,
plt dot subplots dengan isinya itu 15,2 koma size-nya itu size-nya kurung 10. Nah, selanjutnya malignan. Untuk malignan itu cancer data data cancer cancer targetnya. Nah, dengan itu sama-sama nol. Untuk benign yang jinak deskripsi namanya jadi benaik. Satu. Nah, setelah itu kita membuat lagi sistem dengan akses travelnya. Nah, for ini jadwal ini for i kita coba di sini kan di PDF itu ada kesalahan, jadi saya melihat referensi. Nah, kita coba ini tadi ini kan nah, for i in range-nya itu sama 30. Nah, setelah itu ini score score wins nanti titik histogram cancer data i lalu dengan pinsnya itu kurangnya 50. Nah, selanjutnya aksisnya indeks i his kemarin itu pins colornya itu jalan centric nol untuk pertanyaan nah selanjutnya itu untuk saja orang Indonesia. Nah, oke. Kita copy
Oke. Dia, nah, oke, kita ubah saya di sini maliknya. Yang tadi kita mau ke be- benai. Nah, sama tapi untuk ukuran colornya itu dua dan alfanya itu dia sama. Nah, setelah itu eksis lagi eh, ini dot dot is dot set ya, dot set di title titlenya itu cancer dot feature feature names indeksnya i. Nah, setelah itu akses lagi index ini dot set underscore y tix. Nah, setelah itu kita akses dengan indeks 0,0 dot set underscore x label dengan di sini itu besaran fitur. Nah, untuk selanjutnya dia kita copy saja. Oke, kita ganti dengan frekuensi. Frekuensi. Dan kita ganti sini jadi Y. Oke, selanjutnya sama kita ganti di sini jadi legend dan di sini juga ini mainan lognya itu base. Nah, itu file lanjut terus dan terakhir PNG show. Nah, coba running saja. Berhasil. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah berhasil terbuat namanya plot dengan plot dari target dari dengan dari target-target yaitu malignan dan benign ini benign benign atau kanker ganas dan kanker jinak. Nah, sebelum beralih ke ini ke PDF itu di sini kita membuat histogram untuk masing-masing fitur. Nah,
menghitung seberapa sering titik data muncul dengan fitur dalam bintang tertentu disebut bin. Nah, setiap plot melapisi dua histogram. Satu untuk semua titik di kelas Tinat yang warna biru dan satu untuk semua titik di kelas Ganas yang berwarna merah. Nah, hal ini memberi kita gambaran tentang bagaimana setiap fitur didistribusikan ke dua kelas dan memungkinkan kita menebak fitur mana yang lebih baik dalam membedakan sampel ganas dan jinak. Nah, misalnya fitur kehalusan tampaknya kurang informatif karena kedua histogram sebagian besar tumpang tindih. Sedangkan fitur titik cekung terburuk tampaknya cukup informatif karena histogramnya cukup terputus-putus. Nah, namun plot ini tidak menunjukkan kepada kita apapun tentang interaksi antar variabel dan hubungannya dengan kelas dengan menggunakan PCA, kita dapat menangkap interaksi utama dan mendapatkan gambaran yang sedikit lebih lengkap. Nah, kita dapat menemukan dua komponen utama pertama dan memvisualisasikan data dalam ruang dua dimensi baru ini dengan blok sebar tunggal. Nah, sebelum kami menerapkan PCA, kami menskalakan data kami sehingga setiap fitur memiliki varian unit yang yang digunakan penskala standar atau standar scalar. Nah, di sini kita coba coding saja mengikuti codingan di sini. Nah, kita beralih ke notebook. Oke. Eh, coba running. Oke, lanjut. Kita beralih ke notebook. Nah, pertama kita mengambil eh, data eh, eh, data bercancer di dalam skitlearn dataset. Nah, kita coba datasets lalu import load breast cancer. Nah, selanjutnya cancer load breast cancer. Nah, setelah itu bawahnya kita scalar. Nah, dengan standar scalar. Oke, selanjutnya scalarnya scalar dot scalar dot fit dengan parameter dalamnya itu cancer data dot data. Nah, setelah itu di bawahnya xscalar scalar dot transform transform cancer data dot data. Nah, kita coba tes running.
Di sini dia salah. Oh, press load dataset. Apa yang saya? Oh, sorry. Di sini saya belum menambahkan from. What? Sini standard scalar. Iya ini oh, sorry ini PDF-nya ini terlalu banyak kesalahan. Hmm, saya ini PDF-nya banyak salah di codingannya. Kita coba pertama di ini saja. Hmm, Sudah tidak apa ada yang salah dari dia ini. Hmm, ini salahnya S besar standar S besar S besar juga scalar load words insert. Oh, di sini ada yang kurang. Coba kita copy saja. Dan mungkin gara-gara scalar, scalar, scalar. Nah, di sini ada yang salah. Kenapa? Ini dia cancel scalarnya. Di sini ini. Oh, salah. Oke. Sorry, di sini ada kesalahan. Ternyata di bagian situ ya. Oke, selanjutnya di sini kan sudah berhasil. Kode tidak ada error. Jadi kita lanjut di PDF lagi. Itu mempelajari transformasi PCA dan menerapkannya semudah menerapkan transformasi proses. Nah, kami membuat objek PCA mencari komponen utama dengan memanggil metode fit, lalu menerapkan rotasi dan reduksi dimensi dengan memanggil transformasi secara default. PCA hanya memutar atau menggeser data, namun tetap mempertahankan semua komponen utama. Untuk mengurangi dimensi data, kita perlu menentukan berapa banyak komponen yang ingin kita pertahankan saat membuat objek PCA. Di sini codingannya sangat, jadi kita tidur dulu. Soalnya di sini dia berubah codingannya. Kita copy dulu. Saya baik.
Oke. Nah, lanjut kita beralih ke koordinat. Nah, di sini koordinatnya dikarenakan eh, ya sesuai, jadi kita suruh perbaiki di OpenAI dan mendapatkan hasil. Kita coba saja sini kita buat prompt sklearn decomposition decomposition import PCA. Nah, bawahnya itu prompt lagi, ambil lagi di sklearn dengan dataset import load breast cancer. Nah, itu kita form lagi untuk uh, preprocessingnya. Processing import standar ini standar scalar. Nah, setelah itu kita load lagi. Nah, tadi kan kita sudah load, jadi kita langsung saja. Oh, di sini, sorry. Scalar. Oke, sorry. Standar scalar. Nah, setelah itu buat X ini sama tadi. Oh, beda. Scalar dot fit the underscore transform integer dot data. Nah, setelah itu PCA, panggil PCA-nya and komponen sama dengan 2. Nah, PCA-nya itu kita dot fit lalu escalate. Nah, setelah itu PCA-nya PCA dot transform escalate. Dan terakhir kita print ke original set format
Kalau se- nah, kita coba copy saja supaya mempercepat. Kita ganti di sini reduce reduce reset save lalu di sini ganti PCA PCA. Oke, kita coba running saja. Wow, sini ada di sini dia salah in purchase preview. Di sini dia salah dikarenakan itu standar. Oke, sini saya lupa deh. Sorry. Nah, eh, nah di sini sudah mengeluarkan outputnya, yaitu original setnya itu dengan 569 data dengan uh, fiturnya itu 30, dan untuk reduce save-nya, ukuran save-nya itu 569 data dengan fiturnya itu 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke PDF. Di sini sekarang kita dapat membuat dua komponen utama. Pertama, lembar 3 sampai 5. Nah, kita coba coding saja untuk mempercepat. Coba coding, beralih ke notebook. Pertama kita buat PLT figurnya itu figure dengan fix size-nya itu eh, sama dengan 8. Nah, setelah itu nah, run this create scatter x PCA dengan titik koma 0 lalu koma x PCA lagi untuk satu. Nah, dengan yakin itu koma answer target. Oke, lanjut PLT regionnya buat parameter cancer buat target names, koma log sama dengan base. Oke, selanjutnya itu PLT plot GCA GCA dot set underscore as page equal. Nah, setelah itu kita plot x-nya, x labelnya itu komponen utama pertama. Nah, untuk yang kedua ini bisa aja. Sorry. Oke,
Oke, nah kita coba running. Nah, ini sudah dapat plotnya, bisa dilihat. Lanjut kita ke PDF. Nah, di sini pada plot sebar dua dimensi dari kumpulan data cancer payudara menggunakan eh, dua komponen utama pertama. Nah, penting untuk dicatat bahwa PCA adalah metode tanpa pengawasan dan tidak menggunakan informasi kelas apapun saat menemukan rotasi. Ini hanya melihat korelasi dalam data. Nah, untuk plot sebar yang ditunjukkan di sini, kami memplot komponen utama pertama terhadap komponen utama kedua, dan kemudian menggunakan informasi kelas untuk mewarnai titik-titiknya. Anda dapat melihat bahwa kedua kelas terpisah dengan cukup baik dalam ruang dua dimensi ini. Nah, hal ini membuat kita percaya bahwa bahkan pengklasifikasi linear yang akan mempelajari garis dalam ruang ini dapat melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam membedakan kedua kelas. Nah, kita juga dapat melihat bahwa titik-titik ganas yang berwarna merah lebih tersebar dibandingkan titik-titik jinak berwarna biru. Sesuatu yang dapat kita lihat sedikit dari histogram pada gambar 3 sampai 4. Nah, kelemahan PCA adalah kedua sumbu dalam plot seringkali tidak mudah untuk diinterpretasikan. Nah, komponen utama sesuai dengan arah pada data asli sehingga komponen kombinasi dari fitur asli, namun kombinasi ini biasanya sangat kompleks. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, komponen utama sendiri disimpan dalam atribut elements objek PCA selama pemasangan. Nah, kita coba lihat saja codingan kita kita coding saja untuk PCA komponennya, save-nya. Nah, coba tes. Itu kita print. Nah, bentuk bentuk komponen format PCA dot komponen save. Nah, kita coba running. Nah, sorry. PCA besar. Oke. Komponen campaign format dan di sini titik. Sorry. Oke, di sini Tuhan mengeluarkan output yaitu bentuk komponen PCA-nya itu dengan dua baris, lalu eh, fitur itu 30. Nah, lanjut kita beralih ke PDF, yaitu setiap baris dalam komponen berhubungan dengan satu komponen utama. Nah, dan diurutkan berdasarkan kepentingannya. Komponen utama pertama didahulukan eh, dan seterusnya. Nah, kolom sesuai dengan atribut fitur asli PCA. Dan contoh ini rata-rata radius, rata-rata tekstur, dan seterusnya. Mari kita lihat eh, isi dari komponen. Nah, kita coba lihat saja melalui codingan. Isi dari komponen itu kita coba print, lalu komponen
komponen PCA. PCA itu M hmm, format PCA titik components underscore. Nah, coba running. Di sini terdapat komponen PCA-nya bisa dilihat. Saja kita beralih ke kode. Ini kita juga dapat memvisualisasikan koefisiennya menggunakan peta panas, yaitu gambar titik 3 sampai 6. Nah, yang mungkin lebih mudah dipahami. Nah, kita coba saja coding. Di sini untuk kita coba saja kita beralih ke notebook. Nah, pertama kita buat PLT-nya lagi. PLT Matso dengan PCA dan PCA komponen underscore lalu cimaknya itu Piridis. Nah, setelah itu kita buat plot lagi untuk Yetix. Sorry. Ini kurung 0,1 isinya itu komponen pertama, komponen kedua. Lalu PLT titik color bar. Selanjutnya buat plot x-stick-nya dengan range blend cancer dot feature names. Nama cancer titik feature names, koma rotasinya itu 60, koma AA-nya itu kiri. Dan terakhir itu plt dot xlabel yaitu fitur, dan untuk plt dot labelnya itu komponen utama. Oke, kita coba running. Buat di sini, ini coba tes. Sini ada error. Sini tidak. Sini dia muncul visualisasinya. Langsung saja kita ke PDF penjelasan. Nah, Anda dapat melihat bahwa
pada komponen pertama semua fitur memiliki tanda yang sama, yaitu negatif. Namun seperti yang kami sebutkan sebelumnya, tidak masalah arah mana panah menunjuk. Nah, artinya ada kolerasi umum antara semua fitur. Nah, jika satu pengukuran tinggi, maka pengukuran lainnya mungkin juga tinggi. Komponen kedua memiliki tanda campuran dan kedua komponen tersebut melibatkan seluruh 30 ciri. Nah, pencampuran semua fitur inilah yang membuat penjelasan sumbu pada gambar 36 menjadi sangat rumit. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.